Kamu sadar gak? Light Yagami mungkin bukan monster terbesar di Death Note. Dia bukan iblis. Bahkan, dia mungkin tidak pernah benar-benar memilih menjadi jahat. Kita diajarkan untuk percaya bahwa ini adalah kisah tentang keserakahan, ego, dan kejatuhan seorang jenius yang mabuk kekuasaan. Tapi narasi itu terlalu nyaman, terlalu sederhana, dan jujur saja, terlalu manusiawi. Karena kalau kita jujur melihat strukturnya, Death Note bukan cerita tentang Light yang menyimpang. Ini adalah eksperimen nihilistik yang dirancang oleh makhluk abadi untuk membuktikan satu hal, bahwa moralitas manusia selalu kalah ketika dihadapkan pada kekuasaan absolut. Hari ini, kita akan membongkar jebakan sempurna yang menelan Light Yagami. Kita akan membuktikan siapa pemenang sejati sejak awal. Dan yang paling penting, mengapa Light tidak pernah punya peluang untuk selamat? Ryuk tidak pernah kalah, karena sejak awal, dia tidak pernah bermain adil. Sebelum Death Note jatuh ke bumi, Light Yagami bukan psikopat. Ia bukan pembunuh. Ia bukan sosok haus darah. Light adalah produk sempurna dari dunia yang rusak. Terlalu pintar untuk sistem yang stagnan, terlalu bermoral untuk masyarakat yang hipokrit, terlalu sadar untuk menerima dunia apa adanya. Disinilah jebakan pertama dimulai. Light hidup di dunia yang mengaku menjunjung keadilan, tapi membiarkan kejahatan berulang tanpa konsekuensi nyata. Media membahas kriminal, polisi menangkap sebagian, sistem peradilan gagal total. Light tidak membenci manusia, ia membenci ketidakmampuan sistem. Dan ini penting, rasa muak Light bukan patologi, tapi reaksi rasional. Masalahnya bukan pada kebencian, masalahnya pada apa yang datang setelahnya. Ketika Death Note muncul, ia tidak menawarkan kekuatan. Ketika Death Note muncul, ia tidak menawarkan kekuatan. Ia menawarkan makna. Bagi Light, Death Note adalah jawaban atas kebosanan eksistensial. Ia bukan sekedar alat membunuh, melainkan konfirmasi ilahi bahwa pikirannya benar, bahwa dunia memang membutuhkan tangan yang lebih tegas. Inilah jebakan etis yang nyaris mustahil dihindari. Bayangkan seorang jenius moralistik diberi kekuasaan absolut, tanpa batas waktu, tanpa hukuman langsung, dengan justifikasi membersihkan dunia. Bukan psikopat yang jatuh ke jurang, tapi idealis arogan yang percaya bahwa tujuannya cukup suci untuk menghapus metode. Dan di titik ini, Ryuk muncul bukan sebagai iblis penggoda klasik, tapi sebagai katalis diam. Ia tidak memerintah, tidak memaksa, tidak membujuk secara eksplisit. Ia hanya menyediakan sistem. Ryuk tahu satu hal tentang manusia jenius. Mereka akan meyakinkan diri sendiri jauh lebih efektif daripada iblis manapun. Setiap langkah Light terasa logis, setiap eskalasi terasa perlu, setiap pembunuhan terasa lebih berat tapi lebih benar. Dan sebelum ia sadar, identitas Kira tidak lagi topeng, ia menjadi struktur kepribadian baru. Inilah jebakan sejatinya. Death Note tidak mengubah Light, ia mengaktifkan potensi paling berbahaya dalam idealisme manusia. Disinilah kebanyakan analisis Death Note gagal total, karena mereka terlalu fokus pada Light versus L. Padahal, pertarungan itu tidak pernah menentukan apapun. Pemenang sejati tidak duduk di ruang investigasi. Ia tidak mengatur strategi. Ia bahkan tidak peduli siapa yang mati. Pemenang sejati adalah Ryuk. Ryuk bukan antagonis biasa. Ia adalah perwujudan nihilisme murni. Ia tidak percaya pada keadilan, kejahatan, atau makna.
Ia hanya percaya pada satu hal, hiburan di dunia yang membosankan. Dan Death Note itu bukan senjata, itu permainan. Perhatikan dengan teliti. Ryuk tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu langsung, tidak pernah menyelamatkan Light, tidak pernah peduli hasil akhir. Ia hanya memastikan satu hal, permainan berjalan sampai akhir yang tragis. Aturan Death Note, terutama yang tidak diketahui Light, dibuat untuk memastikan satu hal. Pemilik manusia selalu kalah. Shinigami hidup ratusan tahun. Manusia hidup puluhan. Shinigami tidak terikat moral. Manusia dibebani empati. Shinigami tidak takut mati. Manusia terobsesi makna. Ketimpangan ini adalah desain, bukan kebetulan. Momen titik balik Light bukan saat ia membunuh, bukan saat ia melawan L, tapi saat ia mulai bermain sesuai irama Ryuk. Di titik itu, Light kehilangan otonomi eksistensial. Ia tidak lagi menciptakan aturan, ia menjalankan skrip. Dan bukti terkuat, Ryuk selalu tahu akhir cerita. Ia hanya menunggu saat yang paling menarik. Ketika Light kalah, Ryuk tidak marah, tidak sedih, tidak terkejut. Ia hanya menutup buku. Karena bagi Ryuk, Light bukan dewa. Ia hanya episode terbaik dari hiburan panjang Shinigami. Di akhir cerita, Light bukan gagal karena ia jahat. Ia gagal karena ia percaya pada moralitas absolut di dunia yang dikendalikan nihilisme. Light ingin menjadi Tuhan. Ryuk tahu satu hal, Tuhan yang butuh validasi manusia selalu kalah. Inilah tragedi sejati Light Yagami. Bukan kematiannya, tapi fakta bahwa sejak awal ia tidak pernah menjadi aktor utama. Ia pion dalam sistem kosmik yang tidak peduli pada keadilan. Ia simbol bahwa cita-cita absolut selalu rapuh jika berhadapan dengan entitas yang tidak bermain dengan nilai yang sama. Death Note bukan cerita tentang kejahatan manusia. Ini adalah kritik terhadap kepercayaan bahwa kekuasaan bisa disucikan oleh niat baik. Ryuk menang karena ia tidak percaya pada apapun. Light kalah karena ia percaya terlalu banyak. Dan pertanyaan akhirnya bukan apakah Light salah, tapi berapa banyak dari kita yang akan jatuh ke jebakan yang sama jika diberi kekuatan serupa. Kalau kamu percaya Light adalah penjahat, tulis alasannya. Kalau kamu merasa dia korban sistem yang lebih besar, tulis juga. Karena Death Note tidak pernah meminta kita memilih pihak. Ia hanya bertanya, apakah manusia pantas memegang kekuatan absolut atau justru selalu menjadi hiburannya? Subscribe kalau kamu siap membongkar tokoh anime tanpa belas kasihan moral palsu. Video selanjutnya akan lebih berbahaya.